Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Pada waktu dekat ini, sekitar 1 bulan ini, saya tidak tahu mengapa kok banyak pusaka-pusaka berdapur nogo yang datang ke tempat saya. Sebagian ada yang sudah termahar, sebagian ada yang tidak sempat saya mereview, tidak sempat saya memfoto, udah termahar dulu oleh kolektor di sini di tempat saya, daerah Kota Lumajang. Ada juga sebagian yang sudah saya review langsung termahar, saya antar ke Surabaya, ada yang ke Jakarta. Dan ini baru tadi malam saya dapat lagi pusaka dapur naga. Dan itu semuanya tus ya, bukan keris baru, bukan naga proses atau keris baru. Padahal keris naga itu tidak gampang kita dapat yang original, yang sepuh. Untuk sekarang itu nggak gampang. Dan lagi yang banyak beredar namanya barang bagus, KW-nya pasti banyak, kan begitu ya saudaraku ya. Barang original pasti tembakannya banyak, KW-nya banyak. Naga itu juga bukan pusakanya orang sembarangan. Memang yang awal sekitar 2 bulan lalu saya dapat pusaka dapur naga di era Tangguh Tua, perkiraan era Kediri atau Singosari. Foto-foto udah saya simpen, tapi sekarang masih proses pembersihan karena patinanya sangat tebal. Apa itu mungkin juga menjadi suatu tanda untuk menarik pusaka-pusaka dapur naga di tangguh-tangguh sesudahnya. Ya saya juga nggak tahu, nggak berani ngeklaim semua ya, wallahu alam. Tapi yang namanya rezeki itu memang kita tidak bisa menduga-duga. Rezeki bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Tapi wah, anginnya sangat kenceng ya ini saudaraku ya. Ini juga bulan-bulan Agustus, HUT Republik Indonesia ini yang ke-78. Juga suatu tanda kalau menurut saya memang Nusantara ini sudah saatnya bangkit. Banyak harapan teman-teman berkerisan, pecinta berkerisan, pelestari, termasuk saya juga pelestari, bukan cuma memaharkan, tapi saya menyelamatkan pusaka-pusaka yang ada di desa biar jatuh di tangan orang yang tepat, bisa merawat, bisa meramut. Bukan cuma ngerawat, kalau ngerawat semua orang bisa, tapi kalau ramut, ini apa sih ramut, bahasa apa, artinya apa, nanti suatu saat akan saya bahas di YouTube saya. Kalau sekedar ngerawat, dibersihkan, dicuci, bersih, ditaruh, itu sekedar koleksi kolektor. Tapi kalau ngeramut itu beda. Nanti akan saya bahas. Ini di depan saya sudah ada beberapa pusaka. Baru tadi malam saya dapat 2 pusaka. Sebenarnya 4 sama tombak, tapi di orang yang berbeda. Kemarin tombak, ada 2 tombak datang ke tempat saya, diantar dari desa, ya saya mahari. Terus yang 2 pusaka itu saya rasa cukup istimewa dari segi material, bentuk, dan satunya dapur nogo. Dari salah satu ulama ya, yang nggak boleh disebut namanya, nggak mau dipublikasikan karena beliau pengasuh pondok. Nah, jadi yang pertama dulu ya, mungkin ini belum dicuci, namanya baru datang dari desa ya. Ini tombak yang sangat unik menurut saya. Anda boleh lihat, amati. Di sini ada relief timbul berbentuk kadal primitif. Saya ini nge-review langsung ya, nggak belajar dulu, nggak mempersiapkan. Jadi mungkin kalau ada salah-salah atau kurang tepat mohon dimaklumi. Ini saya juga bingung mengkategorikan dapur tombak ini dapur tombak apa? Apa ronpring? Apa bisa dikatakan ronpring, juga bisa kalau piring lanang bukan ya. Cuma yang unik di sini ada reliefnya. Relief seperti kadal, ini ada kakinya, jelas ini ada matanya. Dan di sini buntut melingkar sampai ke metuk. Metuknya iras. Nah, metuknya iras, boleh diamati teman-teman. Ini unik, langka ditemui, ada reliefnya timbul. Ini original, bukan dibuatan baru, bukan keris, bukan tombak baru. Besinya udah terlihat meskipun belum diwarangi, sangat sepuh. Kalau
lihat karakter besinya ini Tuban. Nanti setelah diwarangi akan saya sepil dan saya bahas lebih lanjut ya. Yang kedua tombak juga, ini masih warangkanya ya. Kita lepas saja, masih ada warangkanya, ini sandangannya. Ini juga unik. Dapurnya ini terlihat sigar jantung ya. Bentuknya ini melebar terus mengecil, ini presisi kiri sama kanan sama. Sedangkan yang unik di sini ada relief seperti Pandito. Terlihat ya. Dan ini sepuh, bukan tombak baru. Boleh Anda cek, seloroknya ada, cuma ini warangan lama. Dari karakter besi, kalau Anda paham pusaka, Anda udah bisa menyimpulkan. Bentuknya juga iras ya, dapur sigar jantung. Beberapa referensi mengatakan tombak dapur sigar jantung, dapur banyak angrem itu bisa dijadikan untuk tindih, untuk tangguh yang lebih mudah dari pusaka tombaknya. Tapi memang secara apa ya, yang diyakini oleh teman-teman, memang tindih itu ada pada era Tangguh Tua. Biasanya dapur Betok, Singosari, Kediri seperti itu, Sriwijaya, untuk sebagai pengayom. Yang ketiga dapat tombak juga. Nah, kalau ini udah diwarangi jadi saya bisa mengidentifikasi ya saudaraku. Ini tombak bugel Winongan, Pasuruan, pamornya keleng, pengawawojo, besinya bagus, halus. Ya, ini serat tempanya, lapisannya, paksinya pendek, memang seperti ini bugel. Cukup sederhana. Jadi warangi besinya hitam kehijauan. Tombak dipercaya beberapa masyarakat, beberapa pecinta itu khasiatnya memang bagus untuk perlindungan. Melindungi, ada yang kelasnya pataka, melindungi suatu wilayah, ada yang kelasnya lingkup memang ditaruh di rumah. Tombak tayuan, seperti tombak banyak angrem itu tombak termasuk kategori tayuan, bukan tombak untuk perang. Jadi tidak semuanya tombak itu untuk perang. Bahkan ada saudara-saudara di Madura biasanya nyongkel atau membawa nyikep, sikep atau dibawa buat jimat, buat sikep. Itu tombaknya kecil-kecil, biasanya tombak-tombak Mojopahitan, orang Madura nyebutnya guluk, tombaknya kecil. Guluk itu ada di Madura, sebutan itu. Warangkanya seken ya. Jadi kecil tombak dibawa seken, dibawa kemana-mana. Dan banyak cerita-cerita yang terbukti di luar nalar. Orang yang nyikep guluk ada kejadian ini itu panjang, banyak. Yang ketiga ini baru selesai nyuci. Saya cari hendernya juga belum ketemu ya. Ini dari desa ya. Kondisinya seperti ini kalau pusaka memang dari desa lokasian saya, karena hunternya ini juga di desa-desa. Sebagian memang dari kolektor, bekasnya kiai, bekasnya kolektor besar yang udah berhenti main keris saya banyak. Memang ya, tapi tetap rezeki-rezekian gitu, itu rezeki-rezekian, nggak bisa diduga-duga. Belum tentu orang cari pusaka di desa 3 hari dapat, belum tentu. Karena mencari, menggali informasi, makanya pusaka itu jodoh-jodohan. Warangkanya ya, padahal ini bagus ya, lawas ini, mamas ini. Nah, ini gonjonya aja belum saya rapatkan lagi, cuma baru dicuci. Ini dapur brojol teman-teman. Kenapa brojol? Ada pijetan, nggak ada tikel alis, nggak ada tingil, nggak ada ricikan lainnya, udah dapur lurus brojol. Pamornya ngulit semongko. Kalau kita lihat besinya ini Tangguh Madura sepuh, Madura era Mojo, antingannya ringan tipis. Dapur brojol memang dapur favorit, banyak dijumpai, kita banyak menemui di keris-keris, karena memang dapur yang untuk semua orang cocok, bukan pemilih. Karena tiap dapur ini memiliki filosofinya sendiri-sendiri ya. Brojol itu artinya kan keluarnya seorang anak dari rahim sang ibu. Jadi berarti itu disebut rezeki. Ada yang mengartikan lagi brojol itu keluarnya rezeki, keluarnya suatu ide cemerlang untuk orang yang berpikir ke depan, berpikir ini namanya kreatif, untuk inovatif, memberikan ide-ide cemerlang seperti itu. Tapi yang pasti brojol dapur lurus itu cocok untuk siapapun, tidak pemilih. Ya, kita juga lihat dari segi pamornya. Pamor sendiri juga memiliki filosofi. Ngulit semongko, filosofinya
Dipercaya tuahnya untuk mempermudah sang pemilik mendapat kerezekian. Ini adzan ya, adzan asar. Kita mungkin break sebentar, bentar lagi kita lanjut. Kita stop dulu biar suaranya enak. Kita break aja dulu, Mas. Klik. Ya, ini barusan kita break karena ada adzan asar ya saudaraku, sore hari. Kita lanjut reviewnya. Ini pusaka yang tergolong jimatan karena tidak sampai 20 cm. Ini nogo kekik. Kayak gini bukan jimatan baru ya. Ini jimatan era-era Gresik. Mataram 1800-an. Di Gresik ada empu lokal yang membuat jimatan-jimatan. Pusaka jimatan jangan dianggap remeh. Karena banyak teman-teman berkelisan bahkan pejabat yang membawa jimatan di dalam tasnya itu kadang nogo kekik, ada yang semar, ada yang tombak guluk. Ya. Makanya tombak itu nggak bisa kita pandang sebelah mata. Kalau Anda ke Pulau Madura, Anda belajar di sana, budaya sana, biasanya orang Madura itu membawa songkelan atau sikep atau jimat yang dibawa berbentuk tombak kecil, dibuat warangka seken, dibawa kemana-mana. Anda belajar budaya orang sana. Bahkan di sana sendiri, kalau misalnya keluar nggak bawa songkelan, nggak bawa guluk, itu dianggap sombong. Gitu loh. Kok sombong nggak bawa guluk? Ini bukan masalah musyrik, syirik, halal, haram, bukan. Ini budaya. Kalau orang modern pergi keluar ke pasar atau keluar dari rumah nggak bawa HP pasti bingung kan. Nah, kalau orang dulu nggak bawa pusaka ini bingung. Pusaka-pusaka jimatan ini pusaka tayuan, nggak mengutamakan keindahan, tapi yang diutamakan isi, isoteri, energi, doa, sambungan. Ini bukan jimatan baru. Anda lihat serat tempanya, kurusinya. Ini nogo kekik, lurus, pamornya benda segodo, tuah kerezekian, benda sepeti, artinya mempermudah sang pemilik mencari rezeki. Warongkonya orinya lawas, ini loh, baru saya cuci. Ada handle-nya di belakang. Ya. Nogo kekik. Bahkan banyak cerita beredar di Jawa Timur. Orang-orang yang membawa pusaka jimatan ada kejadian di luar nalar, ya itu wallahu alam. Karena mungkin sudah menyatu dengan pemiliknya. Bukan cuma dirawat, tapi juga pusaka itu sudah diramut. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Pusaka yang tadi malam saya ngambil. Bayangkan saya ngambil pusaka ini jam 11 telepon, jam 10 lebih 20 menit ditelepon, saya dikirimi video. Jam 11 saya berangkat ke kota sebelah, nyampe di sana setengah 1 malam, ngobrol panjang lebar membahas sejarah pusaka ini, dan akhirnya bisa saya mahari. Warangkanya original, rapet, kayunya timoho. Ini enggak tahu apa, sepertinya perak, lapis emas atau apa, ini origawan semua. Peletnya istimewa, ladrang Jogja, mendaknya batu inten hitam. Ini lawas, lamen ya. Biasanya perak ini, tapi ini kok kuning. Biasanya perak sepumas ada. Ini juga melambangkan strata sosial bahwa pusaka ini kita lihat dari sandangannya aja bukan milik orang sembarangan. Ini sandangan bangsawan. Di pakemnya, rataannya ini ya, endoknya. Ini yang saya anggap pusaka cukup bagus, cukup kelas. Anda lihat detail, amati. Nanti kita bahas secara objektif. Selorok, tapen, pamor, wojonya, materialnya istimewa. Di dalam mulut naga ada sumpalan permata blue safir, silent, kristal. Sudah kita tes kekerasannya naik ya. Bukan permata-permata jenangan. Wah, istimewa ini. Materialnya saya suka. Kalau Anda sekilas mungkin melihat Anda ini nogo siluman, tapi ini bukan. Ya. Ini ada mahkotanya, ada kuluknya di sini. Dan badannya sampai ke atas membentuk sisik.
Luk 13. Ini yang disebut dapur Nogorojo. Tantingannya ringan, pasikutannya seperti Mojopahit, tidak terlalu besar kerisnya. Ya. Anda mau coba buktikan tes auranya terawang, monggo silakan. Tapi sebelum itu, nanti akan saya detailkan objektivitas bahwa pusaka ini bukan pusaka tempa ulang, bukan proses, bukan pusaka baru. Selorok tapen wojonya, serat tempanya terlihat jelas dan materialnya halus. Ya. Ini cukup istimewa. Tidak tahu saya beberapa waktu ini kok dapat nogo. Banyak yang belum saya review, ada 3 nogo udah termahal duluan. Bahkan yang satu diantar ke sini. Setelah saya dapat nogo temuan itu loh, saya juga heran. Ya rezeki ya, bukan karena saya hebat atau apa, bukan. Semua tetap atas kehendak yang di atas, Sang Pencipta. Kenapa nogo disumpel permata blue safir? Biasanya mut-mutannya emas. Kita tahu emas konduktor terbaik, penghantar listrik, penghantar energi ya, untuk memperkuat tuah dari pusaka itu. Tapi kalau biasanya ada pusaka sabuk inten dan di mulut naga ada inten, ada berlian atau batu permata yang dimuliakan, batu mulia. Ini untuk menambah pancaran aura pusaka ini. Kalau kita lihat Nogorojo sendiri, dapur favorit pusaka pemimpin yang dipercaya menambah kewibawaan sang pemilik. Pusaka ini kan pemantik, penunjang spiritual. Contohnya Anda ketika dari Jogja ke Surabaya, kalau tidak ada penunjang transportasi, tidak ada mobil, sepeda motor, tidak ada angkutan umum, Anda jalan kaki berapa hari? Karena sekarang ada mobil, Anda ditunjang akhirnya berapa jam udah nyampe. Kalau zaman dulu penunjangnya kuda. Makanya di Jawa ini kalau mau menguasai Pulau Jawa, lelaki itu harus punya 5 hal. Ya, kita sebutannya Turonggo, Kukilo, Curigo. Saya bahasa Indonesia aja. 1, rumah. 2, istri. 3, pusoko atau curigo. 3, kukilo, burung perkutut. 4, kuda sebagai transportasi. Kalau sekarang kudanya ya kuda besi, mobil, untuk mempermudah transportasi. Untuk menguasai Pulau Jawa, lelaki Jawa yang dianggap sukses itu harus punya 5 hal itu tadi. Dan ini sifatnya penunjang. Nah, Anda lihat pamornya pasti bingung, seperti Banyumili, Woswuta, bukan. Kalau Pakem Jawa Timur ini yang disebut pamor segoro muncar. Apa itu filosofi segoro muncar? Segoro itu laut, muncar itu tumpah. Jadi air laut yang ditumpahkan terbentuk dalam satu bilah pusaka. Seperti ini kan air laut yang mengalir. Kalau dalam Pakem sendiri ada pamor meluma, pamor miring, pamor adek. Ya, ini bukan Banyumili, bukan gajah gelar, bukan rambut sinuri, bukan adek telu atau tejo kinurung, bukan. Ya, ini seperti Banyumili cuma ada gangnya. Jadi kalau ombak segoro kan seperti ini, seret ke arah seperti ini. Tapi ini arahnya ke atas ombaknya. Bukan ombak segoro juga, ini yang disebut segoro muncar, yang dipercaya tuahnya untuk memperluas kekuasaan, memperluas relasi, memperluas pergaulan. Segoro muncar, air yang tumpah muncar ya. Jadi memperluas kerejekiannya juga ada unsur kerejekiannya. Anda boleh browsing. Dan saya nggak melulu soal ngomong energi, kita nanti akan detailkan materialnya. Pusaka ini Anda boleh lihat, tantingannya ringan, pasikutan Mojo. Kalau saya anggap ini adalah Nogo Madiun era Mataram awal, yaitu era Mataram Senopaten. Sekali Raja Mataram awal, Panembahan Senopati itu nggak bisa menaklukkan Madiun. Kita tahu di Madiun ada empu yang sangat terkenal, yaitu Empu Joko Suro. Beliau adalah anaknya Empu Supo yang dipajang terkenal dengan nama Empu Omyang. Ya. Besinya halus, selorok tapen wojonya jelas. Pasikutannya meskipun keris Madiun ini saya anggap cukup luwes, cukup indah, nggak terlalu wagu. Kemarin saya sempat dapat keris Madiun yang super langka, itu Luk 27, dapat Luk 9 nggak sempat saya review. Dapat Nogo Mojopahit juga sudah termahar duluan ya, karena ada pesanan. Kok dilala saya itu
ada orang ngantar ke sini gitu loh. Rezeki, bukan ya semua atas kehendaknya. Ini tadi malam saya kepikiran pusaka ini, karena mulutnya aja ini batu permata silent, blue sapphire, kristal, udah nilainya udah tinggi. Gonjonya gonjo wulung, dan di bawah ini, di bawah paksinya, ini paksinya tindik, gonjonya ada tindiknya, nanti akan saya detailkan ya. Luk 13 angka tertinggi dalam pakem sebuah pusaka, angka sakral. Sedangkan nogo adalah sifat kepemimpinan, makanya paling diburu oleh para pemimpin. Sifat nogo itu kelanggengan kekuasaan. Ular, raja ular sendiri umurnya tidak kita ketahui, bisanya ganti kulit, langgeng kekuasaannya. Dan kenapa ada di mulutnya? Sifat-sifat raja ada di sini. Ada peribahasa mulutmu harimaumu. Ketika perkataanmu tidak sesuai dengan perilakumu, itu sama saja munafik ya. Jadi kalau saya ngomong yang objektif aja, kita lihat materialnya, kita buktikan dalam segi yang kelihatan, yang bisa kita pelajari. Kalau rasa, monggo silakan Anda terawang. Ini pun saya suka pusakanya, makanya saya kejar. Banyak saya pusaka-pusaka yang di luar pakem, di luar pamor-pamor yang belum masuk pakem, saya koleksi. Memang saya simpen, termasuk dapur-dapur langka ya. Tapi kalau nogo saya tidak begitu terlalu mengoleksi, ada beberapa. Karena nogo ini cocoknya untuk memimpin massa. Anda pengusaha punya banyak bawahan, Anda pejabat punya banyak anak buah. Sifatnya adalah mengayomi. Mulut disumpel. Anda kalau omong harus hati-hati, jangan sampai omongan pemimpin atau raja ini merendahkan bawahannya, merendahkan orang lain. Jangan sampai omongannya ini menyakiti hati orang lain. Jadi jaga omongan ya. Kita tahu ilmu yang di Jawa yang paling bagus adalah ilmu padi. Semakin orang berisi pasti omongannya nggak mungkin terlalu banyak. Omongan terlalu besar biasanya nol besar. Omong kosong seperti itu. Jadi fakta yang berbicara, waktu yang berbicara, biasanya seperti itu. Sangat istimewa ini. Pasikutannya pasikutan masih Mojopahit ya. Kalau saya ngatakan ini Nogo Madiun era Mojo, saya nggak berani karena materialnya masih kurang ke arah Mojo. Karena saya sering dapat nogo-nogo Mojo, banyak saya review. Ini eranya udah Mataram awal, tapi Senopaten. Jadi setelah Majapahit, Demak, Pajang ada Mataram awal, Mataram Senopaten. Sesudah itu Sultan Agung, Amangkurat 1, 2, baru Kartosuro, atau berikutnya pecah Hamengkubuwono, Pakubuwono, Tangguh HBPB. Nanti HBPB ada 1 sampai 4 itu disebut nom-noman era sepuh. Berikutnya 5 sampai 9 itu era nom-noman ya. Auranya pun enak ini pusaka ini ya. Di sini ada pamor Telogo Mambeng. Bulat kalau Anda amati. Telogo Mambeng dipercaya sang pemilik akan mendapat ketentraman rumah tangga maupun wilayah. Ini pusaka yang cukup istimewa secara material, tantingannya pun enak, auranya enak. Nogorojo primitif, jadi yang awal ya. Ya kita lihat lagi sandangannya udah seperti ini. Ini juga menunjukkan strata sosial, rapet, istimewa. Tidak tahu siapa nanti yang berjodoh pusaka ini. Kalau nggak ada yang berjodoh berarti masih kerasan di rumah saya. Saya seneng kok mengoleksi banyak pusaka saya banyak. Terus yang terakhir, jangan cuma dilihat sandangannya. Mungkin Anda melihat sandangannya menyepelekan, kok kayunya galih asam. Saya dapatnya seperti ini, mungkin diganti, dirubah. Saya banyak dapat keris pamor miring kelas tinggi bagus-bagus. Kadang warangkanya rusak, kadang warangkanya biasa dirubah. Karena saya dapat itu keliling desa-desa bekas kolektor. Ada yang kolektornya itu ditipu sama yang tukang cuci dulu, akhirnya dirubah, digantiin seperti itu. Kondisinya ya apa adanya. Tapi ya kita lihat isinya. Ini pusaka wingit, saudaraku. Mungkin selorok tapen wajahnya tidak terlihat begitu jelas, tapi nanti akan saya detailkan. Karena ini warangan lama. Ada 4 tahun tidak diwarangi. Ini cuma saya bersihkan dengan minyak karena tadi ada karat. Tapi ini pusaka kelas. Ya,
Kenapa saya katakan kita lihat pamornya? Di Gonjo ada pamor lar gangsir. Dan atasnya ini tadi saya sempat bingung, ini pamor apa sih, lar gangsir apa ganggang kanyut atau sekar-sekaran? Ternyata ini tetap lar gangsir, halus. Ya. Luknya luk 9, ini yang disebut keris dapur sempono. Kenapa sempono? Di sini ada pijetan tanpa sogokan, lambe gajahnya 1, kembang kacang, jalen, gereneng. Ini dapurnya sempono luk 9. Luk 9 juga angka keramat di tanah Jawa, angka tertinggi. Dan yang menyebutkan ageman para wali songo banyak luk 9, karena luk 9 juga dapur favorit. Tapi kalau kita lihat pamornya, ini pusakanya jelas pemimpin. Karena lar gangsir itu bukan pamor sembarangan. Sulit Anda cari pusaka seperti ini, sulit. Nanti ini akan kita cuci warangan ulang untuk lebih jelas, supaya keluar tapen selorok pamornya. Tetap di video akan saya detailkan. Ini barang tus, bukan proses. Ya, sangat sepuh. Ini era-era Mojopahit. Era-era Mojopahit. Luk 9 kita tahu, sesepuh leluhur kita bilang, kalau ingin selamat dunia akhirat, jogon babakan hawa songole, jaga lubang 9. Apa yang dimaksud jaga lubang 9? Kendalikan nafsumu, jaga kesucian lubang 9-mu. Omonganmu harus hati-hati, yang dilihat matamu harus juga melihat hal-hal yang baik, bukan melihat hal-hal yang tidak boleh dipandang. Seperti itu. Sempono artinya mimpi. Luk 9 angka tertinggi. Jadi ketika Anda ingin mewujudkan mimpi Anda harus menjaga babakan hawa songo agar lebih mudah terkabul. Sedangkan filosofi lar gangsir, gelar ageman siro lar gangsir itu adalah sayap. Lar itu sayapnya jangkrik yang besar. Kita tahu jangkrik itu pasti ada rajanya, ada ratunya. Ketika jangkrik besar itu mengeluarkan suara, jangkrik-jangkrik yang kecil akan terdiam, kaget karena saking besarnya suaranya gangsir yang besar itu, jangkrik yang besar, dan terdiam. Makanya ini tuahnya dipercaya untuk penunduan, pengendalian massa, kewibawaannya tinggi. Lar gangsir. Ya. Sempono mimpi. Untuk mewujudkan mimpi Anda harus menjaga perilaku Anda, menjaga kewibawaan Anda, mencontohi perilaku Anda untuk di sekeliling Anda. Jadi seorang pemimpin itu ya juga figur, contoh untuk masyarakat ataupun bawahannya. Ini cocok untuk pejabat yang mau nyalon nyalek ini, ataupun Anda yang pengusaha besar memiliki banyak bawahan. Jadi pusaka ini penunjang spiritual, pemantik. Yang Anda harus paham filosofinya, apa filosofinya. Bukan cuma saya punya pusaka nanti bisa sakti, bukan itu. Ya itu ya juga benar, iya ada auranya, ada energinya. Tapi terapkan dalam kehidupan. Percuma Anda kaya raya kalau tidak membawa manfaat buat orang di sekeliling Anda. Percuma Anda menjadi pimpinan tapi tidak bisa mencontohi hal yang baik. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya bahas pada kali ini, saudaraku. Jadi ada 2 pusaka yang cukup istimewa di sini. Kita akan bahas detailnya, ini belum kita bahas loh. Bentar lagi kita dekatkan videonya untuk edukasi teman-teman biar paham. Ya saya juga mohon maaf kalau ada salah kata, salah omongan. Di sini saya tidak menggurui, kita sharing, kita sama-sama belajar. Dan harapan saya bangkit ini Nusantara, sudah saatnya bangkit. Juga ini 17 Agustus HUT Republik Indonesia yang ke-78. Semoga semua masyarakat Nusantara mulai ingat budayanya, ingat jati diri bangsa kita sendiri, dan akan lebih mencintai pusaka leluhur peninggalan bangsa Indonesia. Satu rumah minimal punya 1 pusaka, ya. Karena dari pusaka ini kita belajar nilai-nilai yang sangat tinggi, nilai-nilai filosofi Jawa yang jika diterapkan dalam kehidupan itu sudah cukup baik dan beres untuk menyelesaikan atau memajukan bangsa kita ini. Perilaku-perilaku di situ contoh. Kalau kita mau lari, start lomba lari, pasti kita akan mundur dulu ke belakang. Kita lihat sejarah-sejarah yang belakang. Untuk jadi koco benggolo, sejarah ini jangan sampai kita lupakan. Untuk pembelajaran kita
ke depan biar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi lebih baik. Seperti itu. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita akan mencintai budaya bangsa kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bentar lagi kita review detail-detailnya ya. Satu persatu pusaka. Terima kasih sudah menyimak. Semoga jaya selalu Indonesia, jaya selalu, terawat dan teramut pusaka Nusantara leluhur bangsa kita. Makanya saya hunting ke sana kemari, saya menyelamatkan pusaka yang ada di desa-desa yang kurang terawat, agar siapa yang mau merawat, siapa yang berjodoh bisa terawat dan teramut dengan baik, agar anak cucu kita bisa tetap menikmati dan memahami filosofi nilai-nilai pusaka leluhur kita sendiri. Rahayu Rahayu, salam budaya. Ini tombak yang tadi ya, ini ada relief di sini ya. Warangan lama dari desa, ini relief seperti orang bertapa. Di atasnya ini ada seperti ini Surya Majapahit. Nah ini seloroknya kelihatan ya, warangan lama. Nah, ini baliknya juga sama, warangkannya seperti payung. Terus ini orang bertapa, orang bermeditasi, metuknya iras ya. Ini sepertinya tangguh-tangguh Tuban, ini tombak tangguh-tangguh Tuban besinya yang tadi. Kemudian tombak berikutnya ini, nah ini yang saya kata ada relief seperti kadal, ini ada matanya, ini kaki ya. Nah ini ekornya melilit di metuk, unik. Ini ekornya, ini matanya kan seperti kadal. Ini juga sepuh. Ini antara Winongan atau Tuban Winongan. Nanti setelah dicuci akan kita tahu, reliefnya jelas. Sangat sepuh sekali, bukan tombak baru ya saudaraku. Kemudian ini yang sudah dicuci, ini jelas, ini Tuban Winongan. Besinya ini istimewa, hitam kehijauan, tanpa pamor, pengawak wojo atau keleng. Besinya licin. Nah ini metuknya juga iras, ini besinya pulen, paksinya pendek ya saudaraku ya. Terlihat jelas ya, besinya halus, pulen, tempatnya bagus, ini wasuannya juga bagus. Kemudian ada naga kekek Gresik. Wah ini jimatan nggak bisa disepelekan ya saudaraku ya. Ini jimatan ini. Nah ini serat tempanya kelihatan. Pamornya benda segodo. Sebagai jimat ini orang-orang Jawa Timur ini. Nogo kekek bukan cuma ada di Tangguh Gresik, Tangguh Tuban ada. Kalau Anda tidak tahu Tangguh Tuban, Tangguh Mojopahit, Nogo kekek, ngopinya Anda kurang jauh. Ada yang tus. Kalau orang-orang Probolinggo, Kraksan itu pasti paham, karena di sana banyak yang memang fanatik menyimpan. Nogo kekek bukan cuma ada di Tangguh Gresik, tapi juga ada di Tangguh Tua. Kebetulan ini Gresiknya, ini warangkanya. Warangkanya juga orinya tua, kawan. Ya. Kemudian keris Madura ini yang tadi belum dibenerin, ini belum didapetin, ini pamor ngulit semongko brojol ya. Nah ini pamornya ketahuan, ini Madura ya, umum banyak ditemui seperti ini, tua-tua kerejekian. Kemudian nah ini yang masterpiece ya, kita lihat yang masterpiece. Selorok tapen wojonya terlihat sangat jelas. Nah ini seloroknya saudaraku. Di sini ada tapen, ada aten, ini hitam, tengahnya hitam. Ini di sini ada batu permatanya, blue sapphire silent, biru kristal. Ini ada mahkotanya, makanya ada kita sebut Nogorojo, dan badannya sampai ke atas. Ini yang disebut pamor segoro muncar, saudaraku.
Materialnya istimewa, lembut, badan sampai ke atas ini. Pasikutannya Mojopahit. Ini yang disebut pamor segoro muncar. Saudaraku, lihat ini detail materialnya. Lah, ini di sini ada pamor telogo mambeng bulat. Nih. Di sini juga telogo mambeng. Dipercaya tuahnya adalah ketentraman. Nih, lihat tempanya, korosinya. Ini bukan nogo prosesan, ini tus. Gonjonya gonjo wulung, besinya tuh istimewa. Nah, ini lihat, amati detailnya ya saudaraku ya. Ini lebih detail lagi. Saya pindah. Ini ada telogo mambeng. Ini permata batu mulia bersafir silent di mulut. Ini telogo mambeng. Gonjonya wulung, gonjonya sangat padat, pulen, ini sepuh. Ini seloroknya aten, wojonya hitam. Pamornya ini yang disebut pamor segoro muncar seperti ini. Ini badannya sampai atas. Detail ya saudaraku ya. Detail ya saudaraku ya, cukup detail ya. Ini pusakanya wingit, materialnya istimewa ya. Nah, ini badannya sampai atas. Nah, ini bentuk meruncing di ujung ini tadi sudah kita bahas. Ini pusakanya pemimpin saudaraku, kalau ujungnya meruncing gini. Ini pamor segoro muncar. Bedakan dengan Banyumili, Gajah Gelar, Rambut Sinuri beda. Wayu Timurun ataupun Waswuta tambah beda jauh. Istimewa sekali. Ini auranya juga terasa. Ini ada mahkotanya sini. Memang Nagaraja yang primitif, yang awal ya, buatan yang awal. Nggak sekebiar Nagaraja Mataram. Materialnya ini bagus, hampir sama dengan nogo yang Lot 27. Materialnya hijau, agak hijau. Ini agak jelas di sini. Kemudian kita lanjut yang pamor miring. Nah, yang sempono Lot 9. Lah, ini warangan lama. Gonjonya ini pamor Largangsir saudaraku. Ini Tangguh Mojopahit. Materialnya wingit sekali. Kalau Mojopahit itu memang beda rasanya. Nanti ini akan kita cuci ulang untuk agar terlihat lebih jelas. Lorok tapen wojonya akan cuci ulang. Ini masih sangat utuh lah. Ujungnya juga meruncing. Top ini pamor miring. Sekarang udah sulit cari kayak gini yang tus, sulit. Adapun di kolektor-kolektor harganya udah puluhan juta yang utuh seperti ini. Anda lihat, wingit sekali ini pusaka ini. Ini kategori pusaka wingit ya, Tangguh Mojo seperti ini. Besinya jenang ya, besinya jenang, tantingannya enak sekali. Ya, cukup jelas saudaraku ya. Nanti tunggu pembahasan selanjutnya, tunggu setelah kita cuci. Nanti akan kita review sepil kembali. Terima kasih.